Baik, saya akan menjelaskan apa itu virus corona beserta penyebabnya. Penyakit virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus, namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar daripada saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Dan sedangkan penyebabnya adalah infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksikan sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditemukan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penularan COVID. Yaitu yang pertama, ruang tertutup. Risiko penularan virus akan menjadi semakin tinggi di dalam ruangan tertutup, di mana ventilasi tidak baik. Virus juga menyukai suhu udara yang lebih sejuk dari AC. Terus yang kedua adalah kontak dekat. Nah, kontak dekat ini adalah virus juga dapat ditularkan melalui tetesan sekecil saat seseorang yang terinfeksi berbicara. Terus yang ketiga, tempat ramai, yaitu tempat ramai itu semakin banyak orang, semakin tinggi pula risiko penularan virus yang terjadi dan dapat yang terjadi di tempat-tempat ramai. Terus yang keempat itu adalah durasi dan keragamaan kontak, yaitu durasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain juga turut mempengaruhi pada risiko penularan virus ini. Dampak yang besar juga dirasakan di Indonesia dalam berbagai bidang, tetapi banyaknya berita yang simpang siur, bahkan tidak merujuk kepada informasi yang lengkap, membuat masyarakat merasa bingung untuk mengikuti berbagai aturan yang dilakukan. Masyarakat dibuat takut dengan berbagai headline berita yang memberitakan bagaimana COVID-19 masuk ke Indonesia untuk pertama kali, akan tetapi berita yang disajikan tidak lengkap. Masyarakat menjadi semakin sulit untuk memiliki kepercayaan secara utuh kepada media massa, dan keadaan ini haruslah diperbaiki agar masyarakat dapat memahami apa yang benar atau salah dalam pemberitaan tersebut. Berdasarkan studi kasus mengenai pemberitaan penyebaran COVID-19 melalui udara, pemberitaan penyebaran COVID melalui udara merupakan informasi yang disebarkan mengenai COVID-19 nyatanya masih simpang siur. Tidak ada yang sepenuhnya benar. Walaupun penyebar informasi adalah organisasi yang diakui seluruh dunia dalam penanganan hal kesehatan dunia, siapa saja yang dapat terserang COVID-19 dilihat dari studi kasus tersebut tentunya masyarakat. Indonesia dan seluruh dunia mengalami COVID-19. Melalui berita hoax, masyarakat terkadang tidak kritis dalam menerima informasi dengan baik. Hal tersebut membuat masyarakat bingung dan takut dengan berbagai berita yang hoax. Berdasarkan contoh kasus tersebut, yang terserang COVID-19 ialah masyarakat, termasuk organisasi, pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelemahan dari terjadinya COVID di berbagai bidang atau berbagai sektor. Yang pertama yaitu pada sektor pendidikan. Adanya pandemi COVID di Indonesia ini menyebabkan berbagai kesulitan pada dunia pendidikan, mulai dari pembelajaran sistem online hingga penghapusan ujian nasional bagi para pelajar.
Pasca mewabahnya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020, membuat pemerintah menyediakan sementara pembelajaran tatap muka. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai kendala. Penetapan sekolah melalui daring ini menimbulkan banyak pro kontra di dalamnya. Bagi siswa dari kelas ekonomi menengah ke bawah, kebutuhan untuk memenuhi fasilitas belajar secara online sangat berat, mulai dari kuota internet hingga perangkat yang mendukung. Dengan berbagai keterbatasan siswa tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi terus terganggu. Ketidaksiapan sekolah maupun orang tua melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Fasilitas daring seperti laptop, komputer ataupun handphone seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar online tidak terhambat. Kendala selanjutnya yaitu murid belum pernah mengalami budaya belajar secara daring, karena selama ini murid telah terbiasa bertatap muka dengan gurunya. Dengan adanya metode pembelajaran daring ini membuat para murid dan guru untuk beradaptasi menghadapi perubahan ini. Kemudian menurut dampak yang juga dialami murid, yakni adanya kejenuhan ketika sekolah diliburkan. Sebelum pandemi, mereka terbiasa berinteraksi sosial baik dengan teman-temannya maupun gurunya. Ketika sekolah dipaksa diliburkan dengan jangka waktu yang panjang, murid akan kehilangan jiwa sosialnya. Menurut Zapalska tahun 2006, jika seorang siswa tertentu belajar terbaik dengan cara tertentu, ia harus dihadapkan pada berbagai pengalaman belajar untuk menjadi pembelajar online yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, perlu adanya pembiasaan terlebih dahulu baik pada siswa maupun guru dalam proses pembelajaran online. Selain siswa, guru juga tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Menurut Purwanto dan kawan-kawan, tahun 2020 terdapat beberapa problem yang dihadapi oleh guru. Yang pertama yaitu tidak semua guru mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang program pembelajaran online. Dan yang ketiga itu perlu adanya adaptasi pada guru dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu pada sektor ekonomi, mewabahnya pandemi COVID-19 ini berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian negara di berbagai dunia. Secara garis besar, di pasar keuangan Indonesia setidaknya terdapat dua indikator utama yang memperlihatkan dampak dari COVID-19 ini, yaitu yang pertama dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana nilainya mencapai 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat yang tercatat pada 25 Maret 2020. Kedua itu Bursa Efek Indonesia atau BEI juga mengalami pukulan telak akibat wabah ini. Selain itu, COVID juga menimbulkan economic shock yang mempengaruhi perekonomian baik secara perorangan, rumah tangga, usaha mikro menengah atau UMKM, hingga perusahaan besar dari skala lokal, nasional sampai dengan skala global. Seperti halnya yang terjadi pada UMKM, di mana Kemenkop UMKM melaporkan bahwa terdapat sekitar 56% UMKM melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan terkait permasalahan pembiayaan, 15% melaporkan adanya masalah terkait pendistribusian barang, dan 4% melaporkan kesulitan memperoleh bahan baku mentah. Selanjutnya yaitu pada sektor keagamaan, pandemi COVID-19 ini juga memaksa kegiatan keagamaan yang ada untuk dapat beradaptasi lantaran adanya larangan perkumpulan massa. Contohnya mulai dari keuskupan dan gereja seluruh dunia ramai-ramai membatalkan kegiatan keagamaan. Pelaksanaan seperti festival Puring, umat Yahudi juga melakukan hal yang sama. Sama halnya dengan perayaan oleh umat Hindu yaitu perayaan Hari Holi. Bahkan seorang intelektual Islam dari Jerman meminta untuk umat Islam seluruh dunia merujuk pada penutupan Ka'bah di Mekah dan melakukan ibadah di rumah. Pada sektor kesehatan, pengaruh pandemi COVID dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menjadi menurun.
karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona atau COVID-19 ini, sehingga membuat sistem imun tubuh semakin menurun. Nah, selain itu banyak tenaga kesehatan yang berguguran akibat pandemi ini karena faktor tertular virus COVID-19 maupun faktor kelelahan karena jumlah pasien yang membludak. Nah, upaya pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran COVID yang sudah dilakukan yaitu diantaranya itu dengan melakukan karantina wilayah, kebijakan lockdown, social distancing maupun mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa kelebihan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona. Nah, saat virus corona menyebar, pemerintah memerintahkan untuk berbagai sektor dan bidang untuk diberhentikan sampai COVID-19 mereda. Nah, begitu pula dalam dunia pendidikan. Semua pendidikan mulai dari tingkat paling dasar yaitu TK sampai kepada yang paling tinggi yakni perguruan tinggi itu diberhentikan dan dilakukan sistem belajar dari rumah. Nah, ada beberapa kelebihan dari belajar dari rumah ini. Yang pertama adalah kolaborasi antara orang tua dan guru, di mana anak-anak di dalam rumah itu dibimbing oleh orang tua, sehingga orang tua dan guru bisa bekerja sama lebih dekat lagi untuk mengembangkan pengetahuan dari anak tersebut. Dan yang kedua adalah munculnya berbagai aplikasi belajar online yang tersebar di internet. Yang ketiga, munculnya berbagai kursus online gratis yang membuat anak-anak yang tidak mengerti atau memahami pembelajaran yang dilakukan secara virtual, maka mereka bisa mencari kursus online sehingga bisa mengasah kemampuan mereka dalam belajar dengan lebih baik. Dan yang keempat adalah percepatan teknologi. COVID-19 menyerang itu membuat semua orang tanpa terkecuali harus menggunakan teknologi, sehingga sedikit demi sedikit dari berbagai kalangan mulai dari muda sampai tua bisa memahami penggunaan dari teknologi. Oke, selanjutnya dalam bidang lingkungan. Nah, dalam bidang lingkungan ini yang menjadi momok dari beberapa tahun lalu yakni kurangnya polusi udara. Karena yang seperti kita ketahui tadi, pemerintah sudah melarang adanya kegiatan di luar rumah. Perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan polusi atau limbah yang paling banyak itu berkurang, sehingga keadaan udara yang ada di sekitar kita itu semakin baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menanggulangi virus COVID-19. Yang pertama adalah dengan menggunakan masker. Nah, WHO menyatakan bahwa salah satu media penularan virus COVID-19 adalah melalui udara. Nah, udara akan membawa droplet indah dan menyebar dari salah satu orang ke orang yang lain, dan orang tersebut kemudian akan terinfeksi virus COVID-19. Oleh karena itu, kita tahu bahwa kebijakan dari pemerintah sendiri mewajibkan kita semua ketika berada di luar rumah untuk menggunakan masker. Cara yang kedua adalah hindari menyentuh area wajah Anda. Nah, menurut WHO, virus menginfeksi tubuh melalui mata, hidung, dan juga mulut. Oleh karena itu, jika tangan Anda kotor dan Anda harus menyentuh bagian wajah Anda, sebaiknya Anda menggunakan tisu ataupun sebelum Anda menyentuh area tubuh Anda boleh mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan menggunakan air yang sedang mengalir dengan sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak fisik. Nah, penularan juga dapat terjadi saat Anda tidak dapat menjaga jarak dengan orang yang terutama sedang terpapar virus COVID-19. Sebab itu, virus dapat pindah dan menginfeksi tubuh Anda dengan sangat cepat. Oleh karena itu, WHO menyarankan untuk setiap orang agar selalu menjaga jarak ketika berada di rumah. Yang keempat adalah hindari keramaian. Berada di keramaian seperti pasar, restoran, mall, ataupun tempat-tempat lainnya yang dikunjungi banyak orang memiliki risiko yang tinggi untuk tertular virus COVID-19. Sebab itu, keramaian dapat memicu penyebaran dan penularan virus COVID-19. Nah, oleh karena itu WHO menyarankan untuk menghindari keramaian dan tidak keluar rumah jika tidak karena kondisi yang darurat ataupun penting. Yang kelima adalah sering mencuci tangan. Nah, sering-seringlah mencuci
kecil. Nah, yang keenam adalah vaksinisasi. Nah, WHO telah menetapkan bahwa vaksinasi adalah lampu penting yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat agar dapat membantu melindungi diri dari virus COVID-19. Nah, sebab vaksin memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk menjaga kekebalan tubuh kita terhadap virus tersebut, namun efektivitas dari vaksin yang dapat diterima dapat bermanfaat bagi tubuh untuk menstimulasi kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh yang awalnya sudah terbentuk akan membantu melawan virus yang ada dalam tubuh kita sehingga kita tidak mengalami yang namanya infeksi parah, rawat inap, hingga kematian. Jadi jangan pernah abaikan diri Anda untuk tidak melakukan vaksinasi. Mari selalu jaga Prosedur kesehatan dan jangan lupa vaksin guys.